Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan kami, ya tim pengembang pembelajaran, tim pengembang teknologi pembelajaran LPMP DKI Jakarta. Untuk sesi 2 ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Ati Rosida. Tadi dari pagi sudah dengan Ibu Dini ya, dengan Canva-nya, bagaimana kita akan membuat e-modul. Dan jangan lupa, Bapak Ibu mungkin yang seperti kemarin kami sampaikan, bahwa sebisa mungkin modul ataupun nanti media-media lain yang Bapak Ibu nanti akan buat, disesuaikan dengan rancangan pembelajaran yang kemarin sudah kita sama-sama susun gitu ya. Jadi biar ada berkesinambungan dan mungkin nanti betul-betul bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran langsung gitu ya di kelas. Jadi dari kemarin rancangannya ambil salah satu KD, nah nanti mungkin untuk penyusunan modul maupun videonya kalau bisa memang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan rancangan pembelajaran yang sudah kemarin kita susun. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang tadi Bu Nini sampaikan mengenai modulnya, Bapak Ibu sudah mulai memikirkan nanti seperti apa gambarannya berdasarkan rancangan yang kemarin sudah disusun. Begitu ya Bapak Ibu ya, biar nanti ada berkesinambungan antara rancangan pembelajarannya dengan media yang akan kita susun atau kita buat ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Ati, kami langsung persilakan saja untuk materi pada sesi 2 ini tentang pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan aplikasi Google yang Bapak Ibu mungkin sudah kemarin ya pemanfaatan dari akun Google-nya ya, akun belajar.id-nya, dan Bapak Ibu untuk materinya sudah kami share juga di Google Classroom, silakan nanti bisa lihat-lihat. Dan untuk rekamannya juga nanti akan kami share juga di grup ya. Kalau untuk yang kemarin tadi sudah di-share di grup oleh Bu Ati ya. Untuk yang hari juga mungkin nanti akan kita share juga. Baik, silakan Bu Ati, waktunya kita nanti mungkin sampai jam 12 ya. Berikut dengan sesi tanya jawabnya. Silakan Bu Ati. Baik, terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar wabarakatuh. jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Baik. Jelas Bu Ati. Ya, baik. Bapak dan Ibu masih semangat? Jadi masih semangat ya? Oh ya, di mute ya, nggak kedengeran. Nggak apa-apa. Apa namanya Ibu Bapak? Dari kemarin kita memang mungkin ada penugasan, kemudian sekarang juga ada, nggak apa-apa sambil berproses ya Bapak Ibu, jangan menyerah. Saya lihat di grup udah mulai ada beberapa yang out, nggak tahu juga kenapa mereka keluar. Mudah-mudahan ini yang ada di kelas ini yang semangat belajarnya alhamdulillah luar biasa. Walaupun insya Allah sih di antara Bapak dan Ibu mungkin juga ada yang sudah expert, sebenarnya sudah ada yang medium, yang mungkin baru belajar, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar karena kita juga kami juga sama-sama masih belajar Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada kesulitan apapun jangan segan untuk bertanya kepada kami gitu ya. Bapak dan Ibu kan sudah menyimpan juga nomor-nomor kami ada di grup WA, jadi pelan-pelan mengerjakannya nggak apa-apa, berproses aja ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini, sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran kolaboratif menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Bapak Ibu. Kemarin Ibu Bapak sudah belajar tentang akun belajar, bagaimana kelebihan-kelebihan dari akun belajar. Nah, yang sudah disampaikan oleh Pak Wid itu adalah ada pemanfaatan dari Gmail sama Google Drive. Nah, sekarang saya lanjutin lagi nih di Google itu sebenarnya ada apa aja sih yang kita bisa manfaatkan terkait dengan pembelajaran kolaboratif ya. Karena dalam pembelajaran PJJ kadang masih ada yang kesulitan. Sebenarnya bisa nggak sih anak diajak untuk kolaborasi gitu kan? Kalau kita di kelas konvensional kan Ibu Bapak tinggal kelompokin gitu kan, meja satu-satu, satu kelompok mereka mengerjakan, berdiskusi, kemudian nanti ada hasil kerja diskusi, kemudian presentasi gitu kan. Kalau di kelasnya yang kelas konvensional biasa kita dulu tatap muka. Nah, kalau kita dalam kondisi
seperti ini, anaknya di mana, gurunya di mana, anak yang satu di rumahnya yang mana, anak yang lain di rumah yang mana, bagaimana mereka berkumpul, berkolaborasi, mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu secara bersama-sama, bisa enggak? Nah, itu yang akan kita coba bahas pada pertemuan ini ya Bapak Ibu ya. Izin saya share screen dulu. Baik, Ibu Bapak, sekali lagi kita sesi ini sama-sama kita akan memanfaatkan berbagai platform yang ada di Google yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran kolaboratif. Nah, sebenarnya pembelajaran kolaboratif itu apa sih gitu ya? Dari kata kolaborasinya mungkin kita juga sudah bisa menangkap ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi ini pastinya kata kuncinya dari kolaborasi itu ada gotong royong ya, ada kerjasama ya. Jadi kolaborasi itu belajar gotong royong, artinya siswa tidak individu-individu lagi gitu. Jadi ada satu tugas yang bisa dikerjakan secara bersama. Nah, kalau dalam pembelajaran sekali lagi di tatap muka, sekali mungkin itu Bapak mungkin agak ya lebih mudah karena anaknya mengaturnya gampang gitu kan. Anaknya ada di kelas kelompok 1, kelompok 2 duduk dalam satu kelompok meja, satu kelompok meja begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang PJJ? Karena walaupun kita pembelajarannya jarak jauh, tetapi kan tujuan pembelajarannya kemudian sikap-sikap kompetensi yang mau dicampainya kan masih tetap gitu ya. Yang 4C itu nggak bisa lepas kalau walaupun dengan pembelajaran tatap muka. Di 4C itu salah satunya kan ada kompetensi kolaborasi ya. Ya. Jadi ada selain siswa nanti kreatif ya salah satunya juga kolaborasi. Nah, kalau di dalam pembelajarannya juga tidak kita mau melibatkan anak untuk berkolaborasi ya kompetensi kolaborasinya sebagai tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa menjadi susah gitu ya. Padahal kita sudah belajar PJJ ini sudah sekarang udah tahun kedua gitu ya. Jadi selama kita juga walau alam pembelajaran kita mau sampai kapan nih PJJ-nya ya kita terus tetap mengkondisikan dalam kondisi PJJ atau tatap muka proses pembelajaran seperti dulu ya tetap harus kita kondisikan. Jadi pembelajaran kolaborasi itu ya intinya berkongsi itu ya bersama-sama ya dalam satu pendapat antara kolaborasi itu bisa aja guru dengan murid atau murid dengan murid gitu ya. Nah, dalam kondisi PJJ pastinya untuk kolaborasi ini nggak memungkinkan kalau kita tanpa menggunakan teknologi pembelajaran ya, teknologi ICT TIK. Karena siswanya di mana, gurunya di mana itu harus disatukan dalam satu pembelajaran. Nah, itu semua pasti akan terwujud ketika kita memanfaatkan media. Ya kan, kalau tanpa media ya susah kita untuk bisa mempertemukan berbagai orang yang terpisah untuk berada dalam satu kelas. Kita sudah banyak diuntungkan sekarang banyak sekali media-media teknologi TIK yang kita bisa manfaatkan. Salah satunya Google ini ya. Jadi yang untuk pembelajaran e-learning yang akan mendukung pembelajaran PJJ itu pastinya kita butuh jaringan pasti ya, infrastruktur ya, kemudian juga LMS. Kita LMS-nya sudah Bapak dan Ibu sebagian sudah banyak menggunakan Google Classroom, ada mungkin yang ada yang menggunakan Microsoft Office 365 yang pakai Teams atau yang lainnya enggak masalah apapun LMS selama itu sesuai dengan kitanya mampu menggunakan maka gunakanlah itu. Kemudian juga pastinya harus menyiapkan konten pembelajaran. Ada hardware-nya juga pasti harus kita siapkan ya. Nah itu artinya dalam kondisi kita seperti sekarang, memang akhirnya kita dipaksa untuk menyiapkan ini semua, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini kalau dalam proses pembelajaran sih prosedurnya sama saja. Kemarin kan Bu Ani juga sudah menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Nah, di dalam model-model pembelajaran yang disampaikan Bu Ani juga sebenarnya ada kegiatan kolaborasi ini ya, Bu Ani ya. Kolaborasi itu tidak terpisah sebagai suatu model pembelajaran. Dia memang bisa melekat dalam model pembelajaran yang lain. Di dalam yang Bapak Ibu menggunakan discovery learning, di dalamnya pasti juga ada kolaborasi juga kan, karena nanti bisa
siswa ketika menemukan dia bisa bekerja sama, berkolaborasi, berdiskusi untuk menemukan materi, kemudian nanti disampaikan ketika pada saat menyampaikan hasil. Nah, jadi kolaborasinya itu tidak sendiri terpisah sebagai sebuah model, dia bisa kita terapkan dalam model-model pembelajaran yang seperti kemarin Bu Ani sampaikan. Di dalam project based learning pasti juga ada kolaborasinya. Ketika menyelesaikan project itu kan apakah itu projectnya pribadi atau projectnya kelompok. Kalau projectnya kelompok pasti ada kolaborasinya gitu. Di dalam model-model yang lain juga pasti akan ada pembelajaran kolaborasi ini. Nah, sebagai hanya sebuah pembelajaran pastinya di situ ada persiapan, ada pelaksanaan dan evaluasi. Nah, untuk tahap persiapan ya Bapak dan Ibu, ini banyak tertutup semua. Ya, untuk tahap persiapan karena kita ingin menggunakan fitur kolaborasinya menggunakan Google, maka Ibu Bapak ya harus kenali dulu fitur-fitur atau platform-platform aplikasi yang ada di Google yang memungkinkan kita bisa manfaatkan sebagai media untuk kolaborasi. Nah, ini yang akan kita pelajari sebenarnya nanti saya tidak lebih ke kolaborasinya, tetapi lebih kepada bagaimana memanfaatkan fitur itu untuk pembelajaran kita. Apa saja yang bisa kita manfaatkan, aplikasi apa? Sekarang kan kalau di Google itu kan kemarin ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Doc, ada Google Slide, ada lagi Google Sheet dan sebagainya. Nah, mana di antara itu semua yang memungkinkan kita bisa gunakan untuk pembelajaran kita supaya sikap kolaborasinya bisa terbentuk gitu ya. Itu mutlak berarti kita harus pelajari dulu nih, pengenalan dulu fitur Google-nya. Pastikan juga Ibu Bapak ya punya email ya. Emailnya berbasis Gmail. Mau yang pribadi boleh, yang menggunakan akun belajar boleh, yang penting kita harus punya dulu nih, karena nggak mungkin kita menggunakan fitur-fitur di Google kalau kita nggak punya Gmail ya, pasti ini. Kemudian Ibu Bapak saya sudah yakin dan percaya Bapak Ibu sudah punya Google Classroom ini sebagai apa tadi? Ini adalah LMS-nya ya, LMS-nya, ruang kelasnya gitu. Nah, bagaimana kemudian nanti ruang kelas ini mau kita isi kan? Baik dengan media, dengan materi, dengan penugasan dan sebagainya. Jadi interaksi dalam pembelajarannya kita siapkan dengan Google Classroom. Pastinya juga RPP kita siapkan. Ya, jadi ketika kita membuat media ya kita harus tercantum media itu di dalam RPP kan. Nggak bisa berdiri sendiri. RPP-nya kita buat, kita pikirkan modelnya apa yang mau kita terapkan di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran kan, terapkan dulu untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan KDA kita ingin menggunakan model A misalkan. Nah, di dalam untuk mencapai model A, model pembelajaran A ini bisa berjalan ketika ada media. Jadi inilah makanya kami dalam kegiatan fasilitasi ini selain model kita juga kembangkan juga medianya. Media ini adalah sebagai alat untuk proses sehingga model pembelajaran yang kita terapkan ini dengan media bisa berjalan gitu ya. Sehingga nanti tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Nah, pastinya sekali lagi RPP ketika kita menggunakan media apapun harus tercantum juga di dalam RPP. Kemudian hasil pembelajarannya, kemudian nyiapin modulnya ya Bapak dan Ibu. Modulnya tadi misalkan mau menggunakan modul yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini, bagaimana cara membuat modul, e-modul, karena kita sekarang basisnya masih PJJ ya, e-modul masih sangat memungkinkan gitu, karena dengan e-modul nanti tinggal dicantelin aja kan linknya di Google Classroom, jadi siswa sudah bisa mengakses. Kalau kita filenya juga sebenarnya bisa aja, ya kan? Cuma kalau menggunakan link sebenarnya lebih praktis gitu ya. Kemudian pastikan juga LKS. Kemarin juga Bu Ani juga beberapa kali menyebutkan ya Bu Ani ya. Jadi
untuk model pembelajaran itu langkah-langkah siswa itu tuangkan di dalam LKS sehingga nanti siswa ketika pembelajaran juga sudah ada guidance-nya gitu karena sudah ada di dalam ada LKS-nya. Ya, nah nanti kerjanya apakah dia individu atau kelompok semua tertulis di dalam LKS dan itu juga sekali lagi tercantum di dalam RPP. Kemudian karena namanya kita juga akan mau kolaborasi bagi siswa dalam beberapa kelompok kecil. Ini dalam persiapannya ya Bapak Ibu ya. Ini secara umum saja. Kemudian kalau di dalam di dalam pelaksanaannya pastinya kalau Bapak dan Ibu menggunakan Google Classroom, ya siswa nanti kita berikan materi di dalam Google Classroom, siswa belajar mandiri, kemudian guru juga bisa menjelaskan mau di dalam Google Meet dengan menggunakan Google Slide dan sebagainya. Nah nanti siswa di dalam kelompok kecil dia mengerjakan lembar kerja. Nah nanti lembar kerjanya itulah yang mungkin nanti akan kita misalkan Bapak dan Ibu menggunakan apa Google Doc sehingga bisa kolaborasi antara satu dengan anak yang lain mengerjakan tugas kelompok. Nah itulah nanti yang akan kita lihat kolaborasinya seperti apa ya. Ini secara umum saja ya. Kalau yang ininya nanti Bapak dan Ibu bisa dipelajari lah ya. Nah pastinya setelah ada dan walaupun kita tatap maya dengan anak-anak Bapak dan Ibu, kalau ada diskusi kelompok pastikan juga anak diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya Bapak dan Ibu ketika Google Meet ya. Jadi proses yang biasa kita lakukan pada saat tatap muka ya kita memanfaatkan teknologi, kita ganti dengan misalkan dengan Google Meet atau Zoom atau apa, berikan kesempatan siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sama saja sebenarnya ya, cuma memang sekarang hanya prosesnya aja yang berbeda. Kemudian kalau di penilaian, di evaluasi pastinya nanti ada ketika siswa mengerjakan tugas, nanti tugasnya dikumpulkan, diberikan penilaian ya, seperti itulah ya. Kemudian kalau ada perbaikan, diberi kesempatan kepada siswa untuk perbaikan. Ini sih secara umum saja Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran kolaborasinya. Nah ini sekali lagi pelajaran kolaborasi, sekali lagi sebenarnya bisa dikaitkan dengan model-model pembelajaran. Jadi bukan berarti ini satu model sendiri enggak, sebenarnya enggak ya. Tahapannya tetap menggunakan, kalau Ibu Bapak menggunakan model pembelajaran, misalkan discovery learning, project based learning, atau problem based learning, tetap sintak dari masing-masing model yang digunakan gitu. Nah, kolaborasi itu lebih pada untuk memungkinkan siswa untuk bekerja samanya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini materi intinya Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam Google itu ada aplikasi apa aja yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk berkolaborasi. Ini masih ada lagi sih sebenarnya, ini saya ada 3 untuk sementara karena waktu kita terbatas. Ada Google Jamboard, kemudian ada Google Slide dan Google Docs. Sebenarnya masih ada, nanti ada Google Slide dan sebagainya, tetapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan sih dengan tiga aplikasi ini waktu kita cukup karena kita hanya materi kita sampai jam 12 ya. Tapi sebelum ke sini Ibu Bapak, saya pengen ini dulu deh. Saya pengen bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Bentar saya share dulu, saya stop dulu. Ini ada link Bapak dan Ibu, coba buka di chatnya. Ada link menti.com, Ibu Bapak tinggal klik aja linknya. Tinggal klik link, kemudian nanti ada pertanyaan, silakan diisi pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu. Ini sorry. Ada link yang tadi saya share di chat. Boleh dibuka linknya, kemudian diklik linknya, kemudian ada pertanyaan.
silakan diisi pertanyaan berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu saja. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran kolaborasi dengan menggunakan aplikasi Google? Oh, sorry. Sebentar nih tadi. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar saya perbaiki dulu. Sebentar, maaf. Sebentar ya. Sorry, tadi baru bikinnya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Pilihannya tadi malah saya belum masukkan ya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran kolaborasi dengan menggunakan aplikasi di Google? Ini sesuai dengan pengalaman Ibu Bapak saja. Yang pernah, ya pernah. Kalau yang belum pernah, wah banyak yang sudah ya. Oke, udah ada 24 yang merespon. Mayoritas sudah. Berarti kalau sudah nanti tinggal kita pengembangan ya dari kolaborasi ini kira-kira nanti mungkin pada fitur-fitur mana yang belum teroptimalkan. Sudah ada 29 yang merespon. Kalau nggak salah tadi di ruang Zoom ini ada sekitar 130 lebih mungkin sekarang ya. Masih belum separohnya ini. Bapak silakan sekali lagi tinggal klik link yang saya taruh di chat ya. Kemudian linknya diklik, dijawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran kolaborasi dengan menggunakan aplikasi di Google? Sudah ada 29 yang pernah. 7 orang belum pernah. Dari 38. Ini baru berapa persen berarti yang mengisi ya? Masih baru 30% ya. Saya tunggu yang lain Ibu Bapak sekalian sampai paling nggak 50 orang. Bisa mengakses kan ya, mudah ya kalau pakai link karena tidak mesti memasukkan kode-kode, tinggal klik linknya, masukkan. Oke, baik, saya lanjutkan aja ya pertanyaan berikutnya ya. Rata-rata purna, alhamdulillah ya. Oke, jika sudah menggunakan aplikasi, yang maksud saya aplikasi kolaborasi dengan Google, apa saja yang biasa digunakan? Bisa lebih dari satu. Google Meet, Google Form, Google Slide, Canva. Ini bisa kita lihat ya Ibu Bapak, yang sebenarnya aplikasi yang kita maksudkan itu adalah aplikasi di Google yang bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi. Google Meet, yang paling banyak Google Meet, Google Form, Canva, wis udah langsung dapat besar nih hurufnya. Biasanya kalau semakin besar itu semakin banyak direspon oleh Ibu Bapak ya. Oke, Ibu Bapak, dari gambaran di sini terlihat yang paling dominan adalah Google Meet ya. Google Meet, Google Form, Canva, Google Classroom. Oke. Baik. Ya. Oke, Ibu Bapak, saya tutup saja, kita selesaikan untuk Mentimeternya ya. Oke, saya balik lagi ke ya. Jadi dari hasil pengisian survei sederhana yang menurut Ibu Bapak yang aplikasi sudah digunakan untuk kolaborasi itu Google Meet, Google Classroom, dan Google Form ya. Oke, nah sementara yang ingin saya bahas di sesi kita adalah ini Google apa aja,
Google Doc, Google Jamboard, kemudian Google Slide. Ternyata yang nomor 1 tadi belum ada yang menyebutkan ya. Artinya apakah Ibu Bapak belum pernah menggunakan? Baik, kalau belum nih kita akan coba sama-sama. Sorry. Maaf, saya belum itu ya ternyata ya. Belum share screen ya Mbak Ani ya? Maaf. Itu kan suka lupa. Kalau sudah close, belum masuk lagi. Oke, Ibu Bapak tadi saya tunjukin dulu ini ya. Hasilnya. Maaf, tidak ada yang mengingatkan. Ini hasil barusan ini, terlihat hasilnya? Ya, Google Meet yang paling dominan sudah digunakan. Kemudian katanya Google Form. Nah, kemudian Google Classroom ya. Yang lainnya kecil-kecil, udah ada. Yang menggunakan Jamboard sudah ada, tetapi kalau kecil artinya hurufnya kecil ini sudah ada tetapi belum banyak ya. Yang paling banyak yang hurufnya besar. Google Meet. Oke, Google Meet memang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Google Meet itu untuk apa? Media tatap maya ya, Bapak Ibu ya. Media tatap maya. Kalau Google Classroom itu kita sebutnya itu adalah LMS Ibu Bapak ya. LMS itu ruang kelas untuk pembelajaran daring ya. Jadi dia ruang kelas. Karena kan di situ ada siswanya, ada gurunya, ada Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu bisa nge-share tugas, Bapak dan Ibu bisa memberikan materi, bisa berdiskusi ya. Itu LMS-nya. Nah, Google Form, kalau Google Form biasanya digunakan untuk apa? Google Form bukan dia adanya di penilaian biasanya ya. Nah, Ibu Bapak misalkan mau memberikan melakukan penilaian formatif atau ulangan harian atau apa, kita menggunakan Google Form. Yang saya maksud dalam kegiatan kali ini adalah pembelajarannya, aplikasi yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajarannya dalam siswa ketika kita ajak siswa untuk memahami materi yang akan Ibu Bapak sampaikan berdasarkan RPP atau tujuan pembelajaran yang sudah tertuang di dalam RPP. Oke, ya. Nah, baik. Dari hasil survei itu kayaknya sinkron nih dengan materi yang ingin saya bahas, ya. Sudah berubah paparannya? Sorry. Maaf ya sih. Sorry. Mau present. Oke. Saya ingin langsung saja ke aplikasi yang bisa kita manfaatkan tadi ya Ibu Bapak. Makanya ini baru langsung ke sini. Supaya nanti kenapa saya tadi berikan dulu survei sederhana tadi, supaya saya ingin tahu sebenarnya Ibu Bapak itu dari tiga sebenarnya bukan 3 aja Bapak Ibu, masih ada yang lain, tetapi dari 3 yang ingin kita bahas ini, mana sih yang sudah Ibu Bapak gunakan? Ternyata Google Slide tadi sudah ada ya, walaupun dari hasil tanggapannya ternyata tadi kecil hurufnya, artinya berarti ada tetapi belum banyak. Google Doc malah tadi saya lihat ada ya, tetapi juga sedikit. Google Jamboard juga ada tetapi sedikit. Artinya mayoritas di antara peserta Ibu Bapak yang ada pada siang ini belum banyak yang menggunakan. Makanya kita sama-sama belajar Ibu Bapak ya, seperti apa sih sebenarnya media-media ini dan bagaimana memanfaatkannya untuk pembelajaran. Oke, ini yang pertama kita akan coba pelajari dulu tentang Google Jamboard ya untuk pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Sebenarnya kayak apa sih Jamboard itu ya? Ibu Bapak, dia itu sebenarnya papan tulis ya. Papan tulis tetapi papan tulis digital. Kalau Ibu Bapak di dalam kelas
kelas konvensional kan gampang ya Ibu Bapak, di depan kelas tuh pasti ada, kita sudah punya papan tulis, Ibu Bapak mau nulis di situ leluasa, tinggal pakai whiteboard kita nulis menyampaikan materi. Tetapi sekarang kita nggak bisa nih menggunakan itu karena papan tulisnya ada di ruang kelas, Ibu Bapaknya di rumah, anaknya pun tidak di kelas. Nah, si Google ini sudah menyiapkan namanya papan tulis digital, Google Jamboard ya. Kemudian nah, dia bisa dimanfaatkan untuk kolaborasi jarak jauh ya, atau secara langsung pada ruang bersama. Jadi ketika Ibu Bapak misalkan sedang melakukan Google Meet dengan anak-anak yang mungkin biasanya menggunakan PowerPoint untuk paparannya, nah Ibu Bapak sekarang bisa menggunakan papan tulis digital ini ya untuk membantu menjelaskan materi dan mengajak anak untuk berkolaborasi gitu ya, karena memang inti pelajaran materi saya ini tentang kolaborasi. Kemudian peserta didik dan guru juga bisa membuat macam-macam ya, bisa membuat sketsa ide, memecahkan masalah atau menggambar secara kolaborasi. Jadi dalam satu papan siswanya bisa ngisi bareng-bareng tuh, papan tulis tuh mau diisi apa bisa dikerjakan secara bareng-bareng. Kan inti kolaborasi itu tadi gotong royong bersama-sama gitu ya. Tinggal Ibu Bapak pancing anak dengan misalkan satu pertanyaan, kemudian nanti berikan kesempatan anak menjawab atau merespon dari pertanyaan yang Ibu Bapak pertanyaan terkait apa saja. Ya. Kemudian praktisnya papan tulis yang sudah kita isi nanti akan tersimpan secara otomatis di Google Drive gitu. Nanti Ibu Bapak bisa mengakses kapanpun dan juga bisa kita share di Google Classroom sehingga anak-anak bisa melihat hasil pekerjaannya berkolaborasi di Google Jamboard ini. Gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, seperti apa? Bagaimana cara masuknya? Saya kayaknya lebih enak langsung praktek aja ya. Saya langsung buka aja bagaimana cara memulainya ya. Bu Bapak, untuk memulai menggunakan Google Jamboard ini kita yang kita buka adalah pertama Google Drive. Ya, Google Drive-nya kita buka seperti ini. Ini kan Google Drive ya. Kemudian sini ada new. Nah, ke bawah more, ini ada ke bawah, kita cari. Nah, muncul ya. Nih si Google Jamboard-nya muncul, bisa dari sini. Ini cara yang pertama ya. Jadi tadi bisa sampaikan pertama, buka dulu Google Drive kita, kemudian new, kemudian more. Nah, arahkan ke bawah, ada nih di paling bawah. Atau bisa juga kita menggunakan di sini di sebelah kanan tuh kan ada titik berapa nih? Titik 9 ya. Jadi kalau Ibu Bapak mau membuka aplikasi atau platform-platform yang ada di Google, bisa menggunakan ini juga nih titik 9. Di sini banyak kan? Ada Google, ada Drive, Classroom, Doc, Sketch dan sebagainya. Nah, kita carinya si Jamboard ini nih ya. Jadi bisa menggunakan dua cara ya. Sama saja nanti ketemunya yang simbolnya ya apa nih Kak, kayak apa kebalik gitu ya, kuning. Oke, nah inilah kalau Ibu Bapak baru memulai mau membuat Google Jamboard ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu sedang Google Meet ya, Google Meet dengan anak-anak, Ibu Bapak nih sedang tatap maya nih sama anak-anak. Nah, sebenarnya ada tuh di salah satu fitur yang di Google Meet itu, kalau kita buka, jadi pada saat, boleh saya ini kali ya sebentar, Google Meet, tapi harus coba, saya pengen ke kelas ini dulu deh. Kalau saya pengen buka kelas biar, nah kalau kita pakai GS itu enaknya link meet-nya tuh sudah langsung muncul ya. Saya pengen tunjukkan bagaimana kalau kita sedang meeting.
Jadi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sedang menggunakan Google Meet, yang papan tulis digital itu bisa, enggak, karena sedang videonya dipakai, nggak apa-apa, videonya nggak usah muncul. Oke, ini kan ceritanya misalkan Ibu Bapak sedang mengajak anak-anak untuk tatap maya menggunakan Google Meet. Ya, nah itu kan seperti ini ya. Kameranya nggak bisa double karena saya gunakan untuk zoom. Oke, nah di titik 3 bawah ini akan muncul kan nih whiteboard. Jadi pada saat Ibu Bapak sedang Google Meet, nah ini whiteboard inilah yang tadi itu Jamboard juga. Jadi ini kalau kita buka, kita akan ketemunya ke halaman Start New Whiteboard. Jadi kita akan membuka papan tulis digital. Jadi sekali lagi untuk membuka papan tulis digital, Ibu Bapak bisa menggunakan cara-cara yang tadi saya sampaikan. Bisa 3 cara ya Ibu Bapak ya. Bisa menggunakan kalau Ibu Bapaknya menggunakan Zoom misalkan, ya kalau menggunakan Zoom bukanya berarti di Google Drive gitu ya, new kemudian cari atau yang titik 9 tadi. Atau kalau Ibu Bapak sedang menggunakan Google Meet, langsung saja di sini ya, titik 3 di sini kan. Kemudian klik titik 3-nya tadi muncul ada whiteboard ya. Oke. Saya tutup aja yang ini ya. Saya buka saja yang oke, ini kalau yang ini yang saya buka dari Google Drive ya. Nah, caranya berarti kita mulainya adalah ini, tanda plus ya. Tanda plus itu artinya kita akan memulai membuka halaman untuk mengisi papan tulis digital ini. Nah, seperti ini Ibu Bapak tampilan dari papan tulis yang akan kita isi. Papan tulis ini untuk membantu proses pembelajaran. Jadi dan di sini sekali lagi tadi bisa melibatkan siswa untuk berkolaborasi. Fiturnya sederhana banget Ibu Bapak. Cuma ada apa nih? Ini ada pen ya. Ada pen, cuma kalau pakai pen ini, kalau kita pakai mouse agak susah nulisnya. Ini sebenarnya untuk nulis ya. Kita makan ini ada papan tulis. Papan tulis itu mau kita isi apa nih? Mau kita isi tulisan apa? Kalau kita nulis di papan tulis kan enak ya pakai whiteboard kita tulis enak. Tapi kalau di sini ya sebenarnya ada pen, ada pulpen gini kan. Tetapi memang kalau kita hanya menggunakan mouse agak susah nulisnya ya. Misalkan ini saya pengen nulis nama sendiri aja kayak gini nih. Agak ya nggak terlalu bagus ya. Kalau pakai apa ya? Tab ya yang ada pulpen itunya ya nulis itu lebih mudah. Atau mungkin Ibu Bapak punya laptopnya yang laptop ini ya, yang apa? Touchscreen ya. Nah itu bisa langsung lebih mudah. Lagi pakai berbantuan pulpen pena itu ya, yang untuk nulis. Nah kalau ini kan kita pakai mouse ya. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan mouse juga nggak apa-apa, tapi mungkin nanti nulisnya agak susah ya. Kemudian ini ada erase, ini untuk menghapus ya. Nah ini sama ya, kita butuh penghapus yang ini mau kita hapus, ada penghapus ya. Kemudian kalau ini hanya untuk mengembalikan fungsi dari pen ini. Kemudian di sini di bawah ada sticky note ya, sticky note. Ini untuk membuat notes. Misalkan Ibu Bapak mau mengisi membuat teks di Jamboard ini. Apa ya misalkan silahkan absensi dulu ya misalkan absensi dulu misalkan ya. Ini ceritanya baru mau nih Ibu Bapak mau ngabsensi anak-anak nih ceritanya misalkan ya. Nah ini, jadi ini dengan sticky note ini kita bisa memberikan tulisan-tulisan gitu ya yang mau disampaikan kepada anak. Ini
kebetulan mungkin di awal kita pengen ngabsensi dulu, misalkan ibu bapak pengen ngecek nih anak-anak yang ada di ketika Google Meet itu siapa aja nih. Kadang-kadang kan kalau kita lagi Google Meet, apalagi kameranya mati nih, anaknya kemana, ada apa enggak sih. Nah, pengen ibu bapak misalkan pengen ngaktifin dulu anak-anak, pengen ngecek. Nah, ibu bapak kan ini ceritanya pengen anak nanti memberikan ini dong, menjawab kan, ibu bapak nanya di sini, silakan absensi dulu anak-anak. Nah, bagaimana caranya si papan tulis digital ini sampai kepada anak, kan itu ya, kan kita ceritanya mau kolaborasi nih, kita sudah nyiapin dan kita pengen anak kita merespon ini dulu kan, misalkan Ati hadir, Ani hadir misalkan. Nah, bagaimana cara untuk sampai ke situ? Nah, ibu bapak tinggal ini di sini ada share. Jadi kita ingin membagikan link dari papan tulis digital ini kepada anak-anak. Caranya di sini ada share. Share. Kalau tidak kita bagikan linknya kepada anak-anak, nanti anak-anak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngisi papan tulis ini, gitu. Hanya bisa ngelihat aja. Ya, jadi caranya share, kemudian pastikan nanti semua yang di setting sini, yang paling penting juga ibu bapak, ini dirubah dulu settingannya. Saya kebetulan pakai akun GSE Rumah Belajar. Kalau saya pilih yang ini langsung Pustekom Kemdikbud RI, ini yang bisa ngelihat hanya yang punya akun yang sama. Saya harus setting ini ke yang paling bawah. Anyone with the link. Semua orang yang melihat link ini, gitu, bisa ngapain? Di sini dia ganti editor. Jadi ini yang terpenting ibu bapak harus setting ini apa linknya. Setelah siswa melihat link yang kita share, lalu siswa bisa ngapain? Kalau cuma posisinya di viewer, hanya bisa ngelihat, dia nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kan tujuan kita mau kolaborasi nih, meminta anak untuk merespon pertanyaan kita kan secara bersama-sama, maka pastikan posisinya editor. Oke, sudah nih. Sudah semua yang melihat link ini bisa melakukan edit. Nah, baru kan ini copy linknya. Setelah copy link, baru kita share kan link itu. Kalau ibu bapak sedang Kalau ibu bapak sedang Google Meet, berarti linknya silakan. Malah ke Bu Ani. Saya mau ke everyone. Oke, nih ibu bapak saya sudah share link Google Jamboard-nya. Silakan sekarang ceritanya kita mau kolaborasi ya ibu bapak ya. Silakan klik link yang tadi saya share di chat. Saya balik lagi ke papan tulis digitalnya. Silakan ibu bapak mengakses link yang tadi saya set. Ceritanya ibu bapak jadi siswanya. Nah, gitu kan. Jadi seperti ini ibu bapak. Ibu bapak tinggal nanti memikirkan kontennya gitu kan. Ini yang saya hanya mengenalkan fitur-fiturnya aja. Jadi dengan papan tulis digital Jamboard yang disediakan oleh Google ini, ibu bapak bisa mengajak anak untuk aktif berkolaborasi. Itu kan langsung terlihat ya responnya. Bapak pengen ngecek nih misalkan, lah pada kemana? Nah, kayak nggak apa-apa, karena ini baru nih bapak mau mau nyoba-nyoba silahkan ya. Tetapi ini memang online ya. Ketika ada perubahan, semua perubahan terlihat. Oh, yang pengen nulis tulisan boleh silakan ya. Ini kan ceritanya kalau anak-anak langsung terlibat kan interaktif ibu bapak ya. Tinggal nanti ibu bapak pikirkan nih mau mengajak siswa untuk melakukan apa dengan media yang disediakan oleh Google ini ya. Oke, seru ya. Kalau mau nulis tangan boleh. Yang rumus matematika gimana? Pakai tulis tangan susah ya ibu bapak ya. Nah itu memang kita harus punya cara yang lain kalau yang menggunakan rumus. Oke, cuma memang ini terbatas. Sekali lagi hanya bisa menggunakan
tulisannya itu hanya yang ada di keyboard aja. Kalau yang tidak ada di keyboard, kayak rumus-rumus, berarti kita harus menggunakan image. Oke, nah ini halamannya banyak Ibu Bapak. Misalkan di halaman 1 kita udah cukup nih diskusi di halaman 1. Pengen dilanjut ke halaman berikutnya boleh. Ini ada halaman berikutnya. Jadi nanti strateginya monggo nanti Ibu Bapak bisa individu dulu, Bu. Individu bisa nggak? Bisa. Kalau individu berarti per halaman untuk per nama, ya, per halaman untuk per nama. Tetapi kalau mau kolaborasi berarti satu halaman dikerjakan bareng-bareng. Oke. Tadi saya baru ngenalin ini ya. Sticky note. Nah, di bawah ini ada ini. Add image. Add image berarti kita menambah gambar. Kan saya ini udah penuh nih. Saya pengen ke halaman kosong. Ini oke. Coret-coret. Nah, ini yang sebentar. Yang di bawahnya sticky note ini menambahkan gambar. Misalkan Ibu Bapak mau menginsert gambar ke dalam papan tulis digital ini. Nah, caranya kalau gambarnya Ibu Bapak sudah ada di dalam komputer, di dokumen Ibu Bapak tinggal dos, ya kan? Cari gambarnya. Seperti biasa lah ya, menarik gambar gitu. Bro, cari gambarnya tersimpan di mana gitu kan. Ya, seperti biasa lah ya. Bisa aja. Nah, atau misalkan Ibu Bapak mau mencari gambarnya ada yang supaya karena langsung nih ceritanya kita lagi menerangkan langsung gambarnya kita mau cari di Google. Silakan di kata kuncinya aja cari gambar. Misalkan banjir. Bapak dan Ibu misalkan lagi materi tentang kerusakan lingkungan atau apalah gitu ya. Ibu Bapak pengen ngajak diskusi nih sama anak-anak. Misalkan Ibu Bapak temanya tentang banjir nih. Nah, ini misalkan ini pilih gambar tentang banjir. Gambar apa saja yang mau Ibu Bapak masukkan. Insert. Dan masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Jadi silakan nanti sesuaikan dengan tema-tema yang Ibu Bapak sedang mau diajarkan pada anak-anak. Nah, tadi kalau yang matematika, misalkan matematika atau fisika atau kimia yang mau Ibu Bapak misalkan mau menjelaskan tentang rumus atau apa ya. Memang kalau pakai tulis tangan susah ya kan Bu ya. Enaknya sih pakai tulis tangan ya. Tetapi kita ada kendala pakai mouse itu ya tadi hurufnya terbata-bata. Nah, pasti solusinya paling satu Bu. Sama seperti tadi di Canva. Tadi kayaknya ada pertanyaan juga nih bagaimana kalau yang matematika nih yang pakai kita rumus-rumus karena kan memang kalau yang seperti ini biasanya aplikasi ini pokoknya yang huruf-huruf yang ada di keyboard. Nah, kalau yang simbol-simbol matematika, equation dan sebagainya, solusinya paling dibikin image dulu Bapak Ibu. Bikin image dulu baru image-nya tarik ke sini. Tarik sebagai gambar. Nah, misalkan ini ceritanya ada kondisi seperti ini. Ibu Bapak mau memancing pendapat anak-anak misalkan. Kan masukin dulu gambar. Terus untuk memberikan perintahnya atau tugasnya kepada anak tadi bisa pakai sticky note ya atau juga bisa pakai yang bawah nih, text box. Ini bisa yang ini kita klik. Kemudian kita ketik di sini. Misalkan menurut kalian apa penyebab dari banjir apa sih? Banjir tersebut misalkan ya. Nah, misalkan kita Bapak dan Ibu pengen mengajak anak-anak untuk berpendapat ya, berpendapat. Nah, kan tinggal gini aja. Kemudian tunjukkan Pak Tulis Digital ini kemudian tunggu respon anak-anak ya. Berikan kesempatan pada anak-anak gitu ya, pasti dengan narasi Ibu Bapak tentang gambar kemudian
kita berikan perintah kepada anak ngapain gitu, misalkan ini ada gambar, kemudian kita ingin menggali pendapat anak-anak, kemudian mungkin nanti kita giring bagaimana solusinya. Nah itu kan setiap anak biarkan untuk berpendapat. Nah inilah yang bisa juga membantu proses pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, sesuai dengan model pembelajaran. Jadi misalkan ibu bapak menggunakan model pembelajaran discovery learning, gitu ya. Pertama tayangkan dulu video, gitu kan? Video pembelajarannya, kemudian nanti setelah video pembelajaran alihkan ke papan tulis digital ini, anak diminta untuk berespon kan terhadap kondisi alam yang seperti ini. Nah itu kan gimana anak mau tidur kalau begini ya ibu bapak ya, karena di sini ibu bapak mengajak anak-anak untuk berinteraksi. Beda kalau kita hanya memberikan paparan saja, menjelaskan per slide, ya begitulah, sama aja kan kita juga ini kan, karena kita nggak bisa memantau anak satu-satu gitu kan. Tetapi kalau anak diberikan aktivitas seperti ini dan ini aktivitasnya online, ibu bapak bisa kalau mau misalkan anak persatu yang mengerjakannya boleh kasih nama, misalkan Ati pendapatnya, gitu kan bisa ketahuan ya yang belum siapa gitu. Misalkan kasih nama dulu Ati, pendapatnya ditulis, diketikkan, jadi ketahuan tuh mana yang tidak berpendapat dan seterusnya. Itu silakan, itu strategi ibu bapak yang bisa menentukan ya. Ini cakep tuh tulisannya tuh. Yang pakai rumus ibu bapak boleh kalau saya kok susah banget ya. Nulis pakai pulpen di kertas aja memang tulisan saya acak-acakan, apalagi di sini. Oke. Mudah ya ibu bapak ya, fiturnya sederhana. Tuh kan, jadi terjadilah proses diskusi dalam kondisi jarak jauh. Anaknya di mana, gurunya di mana, tetapi bisa memanfaatkan papan tulis digital ini untuk berdiskusi. Nanti kita ambil kesimpulan bersama, kan? Gitu. Ini media bisa membantu ibu bapak ya. Apalagi ya. Oke, ya kalau yang ini misalkan kalau yang ini, kalau ini dia ya kalau misalkan kita butuh bentuk benda misalkan. Pertanyaannya misalkan ini ceritanya tentang matematika SD misalkan. Coba cari gambar yang berbentuk segitiga. Itu aja, ngerangsangnya begini aja cukup. Nah nanti biarkan anak-anak untuk mencari gambar yang bentuknya segitiga. Nah tetapi beradaptasinya kalau anak-anak belum paham cara menggunakan fiturnya, ibu bapak sebelum memberikan tugas jelasin dulu. Oh kalau mau cari gambar ini kita misalkan klik add image, kemudian arahkan ke Google Image, misalkan segitiga. Gambar segitiga, misalkan. Ibu bapak ibu gurunya memberikan contoh dulu. Ini misalkan, saya ini pengen ini deh, ini rumah ya. Oke, ini satu anak, kan gitu, kan mengenal bentuk benda ya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini kan. Nanti anak yang lain cari gambar apa dan seterusnya. Oke, nah yang bawah ini apa? Laser. Laser itu kayak pointer ibu bapak ya. Jadi ibu bapak ketika menjelaskan ini bisa dikasih penekanan. Dia hilang lagi sih. Kayak pointer sih kalau ini kan biasanya pakai laser ya, sinar laser. Kalau ini pakai ini nanti ibu bapak misalkan anak-anak kita akan belajar tentang segitiga. Nah sebutkan dulu segitiganya, berikan penekanan. Silakan sekarang anak-anak coba cari gambar yang berbentuk segitiga, masukkan ke dalam papan tulis digital ini. Nah, nanti kan anak-anak bersama-sama, dia mau akses, bersama-sama mau mengakses add image, dia cari gambarnya satu persatu, masuklah ke sini semuanya. Seperti itu. Nah, oke ini kalau atas apa ya? Nah, kalau atas ini set background ibu bapak bisa gonta-ganti background ya seadanya lah ya.
Kalau ini misalkan mau membantu nih kalau untuk matematika, tetapi ya tadi agak terkendalanya memang kalau langsung tulis tangan terbata-bata ya menulisnya. Kalau pakai image kan nggak perlu lagi kotak-kotak ini ya. Nah, kalau mau clear frame boleh, menghapus ya, dan seterusnya. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi sederhana ya menggunakan Google Jamboard ini. Nah, ketika ini sudah dimanfaatkan, sudah diisi, misalkan nih proses pembelajarannya sudah selesai. Nah, ini tinggal dikasih judul aja si papan tulis digitalnya. Misalkan kita sedang belajar tentang apa nih hari ini? Materi apa ya? Latihan. Latihan aja ya, nggak usah materi ya. Nah, kita kasih judul dulu nih, masalah supaya kok latihan. Nah, supaya nanti kita gampang menemukannya. Di mana file ini nanti tersimpan Ibu Bapak. Kalau kita sudah selesai, anggaplah ini misalkan sudah selesai proses pembelajarannya, gitu ya. Google Jamboard-nya sudah terisi. Ibu Bapak sebenarnya ini nanti tinggal variasi ya, tidak mesti ini dari awal sampai akhir. Ya, dalam proses pembelajaran nanti berapa waktu untuk pengisian papan tulis digital ini, berapa lama dan sebagainya, silakan diatur, ya. Kemudian, nah kalau ini sudah selesai, misalkan kita tutup, ya. Nah, filenya tersimpan di mana? Nah, misalkan Ibu Bapak nih mau mengakses lagi. Nah, adanya nanti di bentar ini. Tersimpannya nanti akan tersimpan di Google Drive ini. Tadi saya kasih judulnya apa sih? Latihan ya. Biasanya sih di atas, tapi mungkin masih proses ya Ibu Bapak ya. Masih proses nanti, yang jelas nanti dia akan tersimpan di Google Drive kita. Nanti sobat saya buka lagi kalau sudah selesai. Oke. Jamboard saya kira sudah cukup penjelasannya Ibu Bapak. Sampai sini dulu sebelum saya lanjut ke ke yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mbak Ani, satu-satu dulu. Saya baca di chat. Jamboard tetap bisa digunakan meskipun tidak melakukan Gmat, bisa Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak menggunakan Zoom kayak sekarang, saya kan bisa ya. Ini kan pakai Zoom, bisa. Jadi yang jelas ini kita gunakan pada saat kita tatap maya. Karena kan anak harus melihat. Kalau di Google Classroom bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena kan kalau Google Classroom anaknya tidak tatap maya dengan kita. Jadi pada saat sinkronus. Kalau Google Classroom kan asinkronus. Jadi kalau pada saat sinkronus, mau apa menggunakannya sinkronusnya? Pakai Google Meet boleh, pakai Zoom boleh, pakai Google Teams boleh. Yang penting kita sedang bertatap maya dengan anak-anak. Haruskah Jamboard melalui PC atau laptop? Pakai HP bisa Bapak, Ibu. Tapi kalau pakai HP diinstal dulu ya. Diinstal dulu Jamboard-nya. Jadi kalau pakai HP malah lebih mudah Ibu Bapak, bisa kita tulis pakai tangan karena kan dia touch screen ya. Oke, pada saat kolaborasi akan banyak siswa yang ikut beraktivitas menulis. Bagaimana kita mengenalinya? Oke, kalau memang kayak tadi kan kalau langsung menulis emang tidak bisa mengenal ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk supaya bisa mengenal, tadi boleh solusinya pendapatnya sebelum berpendapat tulis dulu nama anaknya. Misalkan Ati banjir disebabkan oleh bla 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 bla. Nah, gitu kan. Jadi kelihatan tuh kan pendapatnya siapa. Itu yang harus disampaikan oleh Ibu Bapak kepada anak-anak. Jadi sebelum anaknya menulis pendapatnya tentang proses diskusi, sebutkan dulu namanya. Atau kalau mau yang sifatnya individual, Ibu Bapak misalkan mau memberikan pertanyaan yang sifatnya individu. Berarti setiap slide satu anak, satu slide satu anak.
gitu. Apa bukan satu slide, satu halaman ya, satu halaman satu anak. Udah. Kasih nama per halamannya. Udah sekarang. Iya, dari tadi nggak bisa. Kenapa? Ya. Oke. Ya, maaf Bu Ati. Ya nggak apa-apa. Saya sambil baca. Hasil Bukan, kerja ini- siswa di Jamber bisa nggak disimpan di flash disk? Bisa, Ibu Bapak. Saya baru bisa unmute sendiri. Oh iya. Tadi di mute. Saya panggil-panggil Bu Ani nggak ada, ya udah saya baca sendiri aja. Jadi Oke, jadi seperti bisa Ibu Bapak nanti sama kayak Ibu Bapak mau mendownload file Google Doc, misalkan kita mau mendownload file apapun gitu ya, di ini misalkan ini kan, nah ini yang tadi kita sudah kerjakan. Ini coba kita buka dulu lagi. Ya kan, ini yang kita kerjakan kan tersimpan ya. Tersimpan. Ini kok sebagian ya. Berarti ada yang kehapus tadi. Apa-apa. Yang artinya bagaimana cara ini mau mendownload gitu ya. Misalkan ini filenya yang sudah kita isi, ya udah tinggal klik kanan download. Downloadnya. Download nanti hasil downloadannya, atau nggak di download juga tinggal share link aja ya. Mau dimasukkan, misalkan Ibu Bapak mau dimasukkan ke Google Classroom nih, tinggal share share linknya kita share kepada anak-anak. Nah nanti linknya bisa ditaruh di Google Classroom kan. Kalau link itu nanti tinggal copy, taruh di kelas kita gitu kan, seperti biasa lah ya. Kita mau menaruh materi seperti itu Ibu Bapak. Jadi cukup sederhana ya Google Jamboard ini, dan sangat praktis untuk menambah media ya Bapak ya. Media yang sekarang sudah biasa Ibu Bapak gunakan, teruskan, dan ini menambah, dan ini tadi kelebihannya sekali lagi bisa mengajak anak untuk kolaborasi. Oke, karena materi waktunya juga terbatas nih, saya pengen lanjut aja ya Ibu Bapak ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, kita bisa lanjutkan materinya di kegiatan pembimbingan. Oke, 1, papan tulis digital sudah. Nah, kalau yang berikutnya saya ingin mengajak Ibu Bapak memanfaatkan Google Slide. Ya, Google Slide itu kan kalau di dalam di dalam Office itu kan PowerPoint ya. Kalau di dalam kalau di Google itu dia Google Slide. Kalau di Word di Office itu Word, di sini Google Doc. Kalau di Office itu Excel, di Google itu namanya Google Slide. Nah, ini bagaimana Google Slide dan Google Doc kita manfaatkan untuk pembelajaran kolaborasi. Ya. Saya langsung ke praktek aja. Ini sangat memungkinkan sekali Ibu Bapak mengajak anak untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, satu-satu dulu ya. Yang pertama dulu deh, yang paling pertama muncul itu Google Docs. Google Doc itu tadi bagaimana kita perumpamaannya kayak Google kayak Words ya, kayak Word, Ibu Bapak bisa mengisi dokumen itu. Tetapi ini karena dia berbasis online ya. Sebenarnya ini bisa online bisa offline, tetapi kalau untuk pembelajaran interaktif pada saat sinkronus, Ibu Bapak bisa harus terhubung dengan internet ya. Nah, ini kan Google Docs. Ibu Bapak mungkin sebenarnya sudah terbiasa menggunakan Google Doc ini, tetapi kemudian bagaimana Google Doc ini Ibu Bapak manfaatkan untuk kerjasama. Kerjasamanya bisa siapa dengan siapa, bisa Ibu Bapak guru dengan guru yang lain, atau bisa guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa. Jadi misalkan ini ceritanya ada satu dokumen yang mau ditugaskan secara bersama-sama, gitu ya.
Kalau ibu bapak misalkan mau bikin RPP nih, RPP-nya mau dikerjakan bareng-bareng nih, saling melihat, ini bisa kan? Jadi bikin dulu RPP, nanti ditanggapin oleh yang lain, bisa ini sini bisa editing, kemudian nanti ngajak orang lain untuk melakukan edit terhadap pakai baju yang kemarin digosok aja Mbak ya. yang Nah, saya laundry. misalkan ingin begini, tugas di sininya adalah ini lembar kerja siswa, sekali lagi baiknya kita tuangkan memang di Google Doc Ibu Bapak. Misalkan ini sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak berkolaborasi lagi ya. Buatlah satu satu baris pantun, satu baris puisi tentang guru misalkan. Ini Pak Bapak Ibu pengen ngajak anak-anak untuk membuat satu puisi tentang guru. Ibu Bapak pengen ngajak anak-anak berkolaborasi, mengerjakan bersama-sama dalam satu saat. Nah, ini kan tinggal bikin aja nih tugasnya. Prinsipnya sama seperti tadi, Google Jamboard ya. Share link dokumen ini. Ini kasih judul saja biar ini materinya misalkan tentang puisi. Kita kasih judul. Jadi ini untuk sekali lagi penyimpanan ini nggak usah di-save Ibu Bapak ya. Karena dia sudah otomatis kayak di Canva. Paling kita kasih judul saja. Di sini nih untuk memberikan judul kan biasanya sama kayak Google Form ya. Tidak ada judul. Nah, supaya kita mengenalinya di Google Drive, kita kasih judul dulu. Puisi misalkan. Kita sudah buat kalimat perintahnya. Nanti tinggal di desainnya aja kira-kira mau memberikan tugas apa nih supaya anak-anak bisa berkolaborasi. Buatlah satu baris puisi, satu baris saja nggak usah banyak-banyak. Saya share link ini. Kemudian jangan lupa sekali lagi settingnya diganti. Apa tuh? Nah, ganti lagi sekali lagi ke anywhere in the link with the link. Jangan viewer. Ganti ke editor. Jadi kita ingin mengajak mereka mengedit. Kalau nggak mengedit, nggak bisa mengedit, mereka nggak bisa mengotak-ngatik, dia hanya bisa ngelihat aja. Done ya. Oke. Sorry, linknya belum saya cari, belum saya dapat. Oke, saya ingin ngajak Ibu Bapak lagi. Nah. Oke, silakan Ibu Bapak, saya share lagi. Linknya di chat. Ibu Bapak tinggal klik link yang saya share. Kemudian buat ceritanya Ibu Bapak mau saya lagi posisikan menjadi siswa. Nah, kan langsung berjalan ya. Masing-masing kalau pengen mengenali satu anak yang mengerjakan siapa, sekali lagi boleh pakai nama aja, identifikasi anaknya. Misalkan Ati bikin satu kata dan seterusnya. Karena kalau seperti ini Ibu Bapak tidak mengenali ya. Tapi kalau sifatnya pengen spontan seperti ini, kita ingin lihat jadinya seperti apa. Kan dalam satu waktu kita bisa membuat satu puisi. Tanpamu apalah, buatlah. Kalau bisa langsung ngetiknya itu di bawahnya ya Bu Bapak, jangan di atas ya. Ya nanti supaya tidak mengganggu tulisan yang lain. Kan jadi artinya dalam satu waktu kita bisa mendapatkan hasil pekerjaan bersama. Nah, nanti sekali lagi tinggal di desainnya aja. Mau misalkan sekali lagi ini tetap terkait dengan materi pembelajaran yang Ibu Bapak rancang di RPP ya. Nah, gitu kan. Jadi silakan memanfaatkan Jamboard, mau menggunakan Google Doc ini gitu kan. Jadi siswa terlibat kan, berkolaborasi. Dan misalkan siswa nanti misalkan ada satu anak yang mengerjakan dulu nih
nanti anak yang lain bisa mengoreksi hasil pekerjaan temennya. Jadi diskusinya itu bisa terjadi antara satu anak dengan anak yang lain. Ibu bapak tinggal kelompokkan anak, misalkan satu kelompok berapa, misalkan 5 orang, kita berikan proyek kepada mereka membuat apa gitu. Nah mereka nanti di dalam kelompok itu bisa mengerjakannya menggunakan Google Doc ini. Dalam satu dokumen bisa saling mengerjakan bersama-sama dan saling edit gitu ya. Artinya secara tool sangat memungkinkan, tinggal nanti bagaimana desainnya memanfaatkan ini menjadi sebuah media untuk pembelajaran kolaboratif ya. Jadilah tanpamu apalah aku, buatlah satu baris. Oh ini pertanyaannya baiknya di bawahnya ya, supaya di enter ke bawahnya aja supaya nggak numpuk-numpuk. Kau panutan hidupku, hidup indah, kau adalah pelita dalam kegelapan dan sebagainya. Nanti kan bisa menjadi satu puisi ya. Oke, inilah Google Doc ya, Google Doc. Oke, Bapak dan Ibu cukup ya untuk pengisiannya. Oke, ini Ibu Bapak satu lagi kelebihan dari Google Doc, Ibu Bapak. Google Doc ini, Ibu Bapak misalkan nih yang senang nulis nih ya, tapi malas ngetik-ngetik nih. Saya pengen nunjukin aja, ini bukan bagian dari kolaborasi sih ya, bagian dari kelebihan dari Google Doc ini. Boleh berhenti dulu Ibu Bapak yang merespon ya. Misalkan Ibu Bapak mau mengetik, tetapi kita punya ide, tapi lagi malas ngetik nih ceritanya. Ibu Bapak bisa di sini ada fitur namanya tools ya, tools. Terus di sini ada voice typing. Jadi kita bicara sama si Google-nya udah langsung diketikin ya. Nih misalkan sini. Jadi Ibu Bapak tinggal bicara saja. Nih ini bahasa, saya rubah ininya pakai bahasa Indonesia. Kemudian kayak rekam, klik rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dulu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bla 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 bla. Praktis gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi apa yang Ibu Bapak, misalnya ini di dalam kepala tuh ada ini ya, ada ide gitu. Misalnya pengen nulis tapi lagi nggak mau ngetik nih misalkan. Nah Ibu Bapak bisa manfaatkan fitur ini ya. Tadi tools, kemudian voice typing ini ya. Nah selain itu nih kan ceritanya nih udah ngetik nih ya. Terus kita mau rubah ini di translate nih, misalkan jadi bahasa Inggris. Yang tulisan ini nih, bisa nih. Kembali lagi ke tools, transit dokumen. Jadi dokumen yang si puisi ini mau saya ganti bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Inggris tuh mana? Inggris. Oke, translate. Ini praktis ya. Praktis nih Ibu Bapak kalau mau kan jadi berubah ya jadi bahasa Inggris ya. Jadi nggak usah lagi copy paste buka Google Translate. Jadi dari sini udah otomatis Bu Bapak. Ini beberapa kelebihan fitur-fitur di Google Doc ya. Yang nggak ada kalau kita hanya menggunakan Word biasa. Oke ya. Ini kelebihannya Google Docs. Jadi Google Doc ini satu platform di Google yang sangat bisa Ibu Bapak manfaatkan untuk mengajak siswa untuk interaktif dan kolaborasi. Jadi dalam kelompok siswa dibagi kelompok kecil-kecil, silakan anak-anak diberikan tugas, nanti anak-anak mengerjakan tugasnya ya sudah bersama-sama aja dalam satu file ini dikerjakan bersama ya. Caranya tadi kan setelah kita berikan tugasnya apa gitu kan, lembar kerja siswanya apa, perintahnya harus jelas, kemudian share kepada anak-anak ya. Pastikan sekali lagi settingannya semua anak, semua yang melihat
link ini ya, anywhere with the link editor. Oke, tinggal copy link, share deh kepada anak-anak. Karena ini sifatnya misalkan ini sebenarnya Ibu Bapak sebenarnya ini bisa ketika sinkronus, ketika tatap maya berarti langsung bisa terlihat pada saat itu juga, atau sebenarnya asinkronus juga bisa. Jadi Ibu Bapak tinggal share linknya di Google Classroom. Silakan sesuai dengan desain pembelajaran yang Ibu Bapak rancang, ya. Gitu. Ini untuk Google Doc. Satu lagi saya ingin menjelaskan, sebenarnya ini hanya untuk cara pengisiannya, mau enggak itu tergantung kepada desain pembelajaran masing-masing. Saya ingin mengandalkan saja toolnya dari beberapa platform yang bisa Ibu Bapak manfaatkan untuk pembelajaran kolaborasi. Betul, untuk transitnya harus dicek lagi, iya, betul ya. Pasti kalau untuk yang Bapak dan Ibu yang apalagi yang paham bahasa Inggris ya tetap harus dicek. Kalau saya agak lemah di bahasa Inggris ya tetap minta tolong juga kepada yang paham bahasa Inggris. Jadi kalau untuk kebutuhan misalkan kebutuhan yang misalkan untuk karya tulis dan sebagainya kan harus benar juga grammarnya ya Ibu Bapak ya. Jangan serta-merta kita percaya ke hasil transitnya. Pasti kalau dibaca sama yang paham itu mungkin agak berbeda lah ya, harus ada perbaikan lagi. Saya sudah baca tugas dari Bu Ati, tapi nggak ngerti maksudnya. Nanti akan saya jelaskan ya Ibu Bapak ya. Oke, satu lagi kita masih ada waktu 25 menit lagi. Ya, saya sudah menjelaskan tadi ini Google Doc ya, bagaimana Ibu Bapak nanti memanfaatkannya. Kemudian satu lagi yang Ibu Bapak bisa manfaatkan untuk kolaborasi adalah Google Slide. Ya, tadi Google Doc sudah, caranya seperti yang barusan saya demokan. Satu lagi Google Slide. Ya, Google Slide itu kalau di dalam di dalam dokumen Office itu dia paparan PowerPoint ya. Caranya tinggal klik New Google Slide. Nah, Google Slide. Coba kita buka seperti apa model kolaborasinya. Ya. Ibu Bapak kalau membuat paparan, Ibu Bapak kan selama ini bikinnya PowerPoint ya. PowerPoint secara offline. Nah, Ibu Bapak bisa mulai mencoba membuat paparan itu di Google Slide. Ini kelebihannya apa Google Slide itu? Sebenarnya ini bisa di settingnya bisa offline sama offline ya. Jadi bisa dibuka saat offline maupun offline. Online sama offline. Nah, kelebihannya Ibu Bapak kalau yang namanya berbasis cloud, ini kan berbasis cloud ya, mau Google Doc, Google Form, Google Slide, Jamboard dan sebagainya. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Wid, Ibu Bapak bisa mengaksesnya kapanpun, gitu ya. Sekarang laptopnya tidak kita bawa nih, Ibu Bapak sedang kemana gitu, misalkan lagi ke pulang kampung, ada orang lain, ada rekan yang membutuhkan file-file ini. Tapi karena kita tersimpannya kan misalkan di dokumennya ada di dalam laptop kita nih, nggak bisa. Ya kan nggak bisa ya, ntar deh saya lagi pulang kampung nih, laptopnya lagi nggak dibawa. Nah, itu nggak akan lagi nih kalau Ibu Bapak misalkan menaruhnya. Itu kayak sekarang saya buka paparannya itu di Google Slide. Saya paparannya kan tadi ini Google Slide nih, bukan pakai PowerPoint. Jadi ketika kapanpun saya mau buka file ini, selama saya terhubung dengan internet, saya bisa buka. Tinggal buka Google Drive kita, cari filenya, terbuka. Gitu. Terus ada lebih praktis. Dan ini ke anak-anakku nanti tinggal dikasih aja share-nya ya, linknya di-share kepada anak, taruh di Google Classroom-nya. Oke. Satu lagi nih Ibu Bapak ya. Bagaimana memanfaatkan Google
slide ini untuk pembelajaran kolaborasi. Saya misalkan lagi mengajarkan tentang masakan tradisional. Ini saya sedang materinya, misalkan Ibu Bapak ini sedang membahas tentang materi makanan tradisional. Ya, ini seperti halnya di PowerPoint ya Ibu Bapak, nanti sebenarnya bisa di setting ya, kalau untuk desainnya dan sebagainya ya, layoutnya dan sebagainya bisa diatur-atur ya. Nggak apa-apa, ini bagian inilah. Saya tidak lebih ke sana ya, lebih ke bagaimana memanfaatkannya. Tema-temanya ini bisa kita rubah-rubah gitu ya. Oke. Saya ingin mengajak anak-anak, ceritanya mungkin pelajaran saya ini, saya ingin mengajak anak-anak kita untuk mengisi slide ini bersama-sama. Anak-anak menyebutkan makanan tradisional. Nah, ini misalkan makanan tradisional, saya contohkan satu, misalkan ya, new slide, saya kasih contoh satu, Ati Rosida, saya ingin membuat memilih makanan tradisionalnya. Untuk makanan tradisional, misalkan perintahnya, bisa kasih perintah ya. Cari gambar tentang makanan tradisional dan penjelasannya, misalkan gitu ya. Ini perintahnya misalkan, Ibu Bapak sedang memberikan perintah ini kepada anak. Nah, kemudian saya contohkan satu. Nah, saya Ati Rosida mau merespon tugas dari Bapak Ibu guru. Saya disuruh mencari gambar tentang makanan tradisional dan penjelasannya. Saya sedang menjawab ceritanya. Saya ingin mencari gambar dulu kan. Ibu Bapak, untuk mencari gambar di Google Slide, caranya mudah. Ini tinggal di sini ada klik ini, tanda di bawah nih, explore. Ya, sini explore, tinggal kita klik bawah ini. Jadi kita nggak usah keluar dari halaman slide ini. Sudah langsung terkoneksi. Ya. Kemudian nah, ini saya cari makanan tradisional Indonesia. Ini sudah terintegrasi dengan Google pencarian Ibu Bapak. Jadi nggak usah keluar lagi. Oke, saya pengen nyarinya apa ya? Misalkan saya pengennya langsung saja deh. Saya pengen ketoprak. Ini ceritanya saya sedang mengerjakan tugas nih. Nanti tinggal cari ketoprak. Kan tugasnya tadi cari gambar ya. Gambar ketoprak. Berarti saya pilih gambar ketoprak. Ini tinggal klik. Misalkan saya ingin pilih yang ini. Klik. Nah, insert. Insert. Nah, otomatis si gambar ketoprak ini sudah masuk ke dalam slide kita. Praktis ya. Nah, jadi kita nggak usah keluar dulu nyari gambar, insert ke sini, otomatis tidak masuk ke sini. Kemudian kan tadi perintahnya apa? Selain gambar dan penjelasan. Oh, ada penjelasannya, ketoprak itu apa, makanan dari mana. Nah, itu kan biasanya juga ada nih kita kliknya yang web. Ketoprak is vegetarian ya. Oke, berarti dia masih dalam bahasa Inggris. Bisa diganti bahasanya. Kita ganti bahasanya dengan bahasa language ya, bahasa Indonesia. Nah,
Oke, oh ada ketoprak adalah, nah misalkan ini, nah kita copy, pindahkan ke sini, nah misalkan ini, oke, nah seperti ini Ibu Bapak. Jadi prosesnya inilah yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak. Nah ya, jadi ini kan hanya contoh saja ya. Nanti Bapak tinggal dipikirkan aja, kira-kira mau memberikan tugasnya seperti apa, bentuk kerja apa namanya, bentuk penugasannya seperti apa. Nah kan ini misalkan kita besarkan aja. Ini kalau fitur apa namanya, cara editnya sama aja sih kurang lebih dengan di Google di PowerPoint ya, mau ngerubah font, membesarkan dan sebagainya. Nah ini ceritanya seperti ini ya Ibu Bapak. Nah bentuk kolaborasinya seperti apa? Nah bentuk kolaborasinya sama seperti tadi Ibu Bapak. Kita tinggal share penugasan ini pada anak-anak kita. Kemudian kita share, ya, masakan tradisional, kita share, kemudian linknya, pokoknya prinsip kerjanya sama, linknya kita share kepada anak-anak, settingnya sebagai editor, ya, copy linknya, setelah copy link berarti kita share di grup. Nah, oke, silakan kita berkolaborasi lagi, Ibu Bapak. Saya sudah share linknya di chat, ya, biar kelihatan seperti apa model kolaborasinya. Nah, silakan. Sama prosesnya, ikuti proses yang tadi saya lakukan. Jadi Ibu Bapak tinggal pilih. Caranya tinggal klik kanan ya, Ibu Bapak yang baru gabung, klik kanan, terus new slide ya, jangan merubah di paparan di slide yang saya buat karena ini namanya juga online. Ibu Bapak kalau mengedit punya temannya akan merubah hasil pekerjaan temannya. Jadi tinggal new slide, bikin slide baru, kerjakan. Jadi semua new slide, klik kanan new slide, klik kanan new slide. Sekali lagi, untuk menampilkan gambar, klik explore di bawah, ya, explore di bawah, masukkan kata kunci jenis makanan yang Ibu Bapak mau cari karena tugasnya tentang makanan, kemudian gambarnya di insert, teksnya juga dikopikan, seperti itu. Oke, sudah berjalan nih kan? Terlihat proses kolaborasinya. Nih, yang teman-temannya ada yang sudah mulai mengisi, ya. Berarti nanti beri kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas Ibu Bapak dari Ibu Bapak. Berarti itulah yang nanti harus dipikirkan kira-kira tugasnya apa ya yang mau kita sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa terlihat aktivitasnya. Gitu. Jadi dalam satu kali tatap maya akan berikan waktu dalam waktu berapa menit Ibu Bapak sudah mendapatkan materi lengkap dari semua anak ya. Kasih nama dulu per slide-nya supaya tahu siapa yang mengerjakan gitu. Nah ini kan sudah berjalan nih proses kolaborasi. Jadi pada saat ini Ibu Bapak tinggal melihat saja, memantau kan. Sudah berjalan, memantau, dan memberikan motivasi. Nih, soto Betawi. Mantap, siang-siang begini makanan ya, tambah lapar. Nah ini dia juga menyiapkan settingannya Ibu Bapak ya, sebelah kanan ini kan settingan nih.
Ibu Bapak mau settingannya seperti apa nih, udah dia siapin sama si Google nih. Jadi nggak usah kita setting sendiri. Ibu Bapak tinggal lihat aja settingannya kira-kira mana yang pas ya. Misalkan saya ini settingannya mau bagaimana. Jadi kita nggak usah ngedesain sendiri Ibu Bapak. Jadi sudah didesainkan oleh Google Slide ini. Tinggal Ibu Bapak pilih yang menurut Ibu Bapak pas ya, selera sih ya kalau desain itu. Bu, klik gambar di mana Bu? Klik gambar Bu. Klik gambar. Ya. Nah, sebentar saya tutup. Ini ada explore Pak di bawah nih Pak, kanan bawah. Bentar. Nih, explore. Di bawah ya? Yang tanda kuning nih ada explore bawah kanan. Oh, iya Bu, iya. Nah, Ya, Bu. klik. Ya. Terus di search your docs, Ibu Bapak ketik aja yang mau dicari. Ya. Nah, Oke, makasih. kalau gambar berarti image, kalau teks berarti yang di webnya. Baik, makasih Bu. Siap. Itu kan udah banyak banget. Jadi nanti Ibu Bapak tinggal memantau gitu kan. Kalau yang sudah mengerjakan dalam satu waktu, misalkan taruhlah ini 15 menit nih untuk pengisian Google Slide. Anak-anak akan otomatis aktivitasnya terlihat ya Ibu Bapak ya. Gitu. Dan sekali lagi file-file ini mau Google Doc, Google Slide, Jamboard, semuanya kalau sudah proses pembelajarannya walaupun secara tatap maya sudah selesai, sebenarnya anak masih bisa mengerjakan ya. Nanti bisa tersimpan di Google Drive ya. Semuanya akan tersimpan di Google Drive sini. Jadi nanti di Google Drive kita akan akan masuk nih apa-apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Ya. Maaf, Ibu boleh tanya, Bu? Ya, boleh. Ibu, bagaimana cara untuk membuat tulisan di dalam lingkaran, Bu? Tulisan dalam Iya, di awal-awal itu misalnya kan kalau Ibu kan menulis masakan kan berata aja. Nah, misalnya masakan itu saya mau buat di dalam tinta lingkaran. Dalam lingkaran, berarti insert itu Bu. Sebentar. Share screen dulu. Saya masuk ke sini dulu deh. Ini agak mulai agak berat. Nah, saya tutup dulu deh. Banyak yang kebukanya. Coba saya buka di slide aja deh. Belajar. Oke, Ibu mau agak mulai melambat. Oke, mau bikin tulisan dalam lingkaran, Bu? Oke, berarti ini kan ada shape. Nah, cari lingkaran. Ini maksudnya begini kah? Iya, Nah, kemudian ada kata-kata di dalam. ada teks. Nah, klik kanan, edit teks. Nah, halo. Itu sudah Bu? Ya. Oke, ini warnanya bisa diganti Bu. Ya sama aja sih kayak ini ya. Nih, ganti warna. Tulisannya bisa diganti. Putih. Dan seterusnya bisa dibesarkan. Ini sama aja sih kayak di gitu ya. Nah, dan seterusnya lah ya. Nah, ini apa sih kalau di desainnya ya. Nah, ini udah ada nih, tinggal mana yang cocok. Enak Bu, udah didesainkan. Jadi bikin bikin paparan sekali lagi Ibu Bapak coba mulai menggunakan Google Slide. Lebih sederhana, lebih praktis. Kayak misalkan
kalau Ibu Bapak mau menginsert apa ya? Tutorial, misalnya YouTube. Biasanya kan kalau Ibu udah bikin PowerPoint di secara offline itu kan kita keluar dulu ya, cari dulu linknya ya, link YouTube-nya di download dulu baru dimasukin atau kalau di sini Ibu Bapak nggak usah keluar, ini tinggal insert itu bisa insert gambar ya, gambarnya kalau ada di komputer, kalau mau nyari di web gitu, audio atau video. Nah kalau video nanti dia terhubungnya dengan YouTube, misalkan perubahan wujud misalkan. Nah nanti akan keluarkan video-video ya. Kita pilih satu. Select ya. Oke. Nah, dia otomatis nanti akan masuk. Tuh, ya kan udah langsung masuk. Cuma memang kita ya setelah kita insert baru bisa buka. Kecuali kalau Ibu sebelumnya sudah punya dulu nih gitu ya, tinggal itu kan otomatis nih udah masuk. Jadi cepet ya. Proses membuat paparannya itu cepat karena dia sudah terintegrasi dalam satu rumah gitu kan, asal satu produknya Google. Kan kita selama ini bikin paparan, bikin apa-apa kan sumber utamanya materinya kita butuh gambar ya nyari ke Google, nyari video ya nyari di Google. Jadi ketika kita menggunakan Google Docs atau Google Slide, kita nggak usah keluar dulu dari aplikasi, itu langsung terintegrasi gitu, tinggal insert, mau insertnya apa. Oke, Bu Ani, mungkin itu materi dari saya. Kalau masih ada waktu untuk diskusi, ayo kita diskusi. Ya. Oke, terima kasih Bu Ati, paparannya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita berangkat dari kata kolaborasi atau berkolaborasi ya. Jadi ternyata aplikasi-aplikasi di Google banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi sebenarnya 3 itu yaitu pakai untuk Google Slide itu sebenarnya PPT ya buat ya, itu PowerPoint gitu yang biasa kita gunakan PowerPoint. Kemudian kalau Google Doc mungkin Word yang biasa kita gunakan juga. Sedangkan Jamboard itu seperti papan tulis digital sebenarnya itu. Jadi 3 aplikasi ini bisa kita manfaatkan dan sebenarnya sudah ada sejak kita memiliki akun Gmail pun sebenarnya sudah ada ya, cuma memang kita tidak tahu memanfaatkannya. Jadi mungkin dengan penjelasan dari sharing informasi tadi dari Bu Ati, kita akhirnya tahu bahwa ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi di Google yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, terutama untuk kolaborasi ya. Memang masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih Bu Ati yang lebih sifatnya tentang masalah men-share ya. Tadi mungkin Bapak Ibu masih agak bingung ketika men-share kepada siswa ya. Padahal tadi ternyata sudah dijelaskan, klik saja share, kemudian kita copy linknya, kita mau share di mana gitu ya, mau share di WA bisa, mau kita share linknya di Google Classroom bisa gitu ya, yang penting linknya itu kita dapatkan dulu untuk men-share ya, men-share kepada siswa langsung ya. Kalau tadi saya mungkin melihatnya juga seperti untuk LK gitu ya, kalau misalkan lembar kerja bisa kita gunakan secara kolaboratif, bisa Bapak Ibu dengan membuatnya di Google Doc, kemudian anak kita minta untuk langsung interaksi di sana gitu ya. Atau tadi yang Bu Ati sampaikan juga, misalkan Bapak Ibu mau share RPP, minta di review gitu ya oleh teman sejawat atau sama-sama guru satu mapel begitu ya, itu bisa Bapak Ibu silakan share di Google Doc, yuk kita bareng-bareng ya, kita coba review RPP yang kita buat begitu ya. Jadi tadi banyak sekali ternyata ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan di dalam Google itu ya. Baik, kalau mau ada pertanyaan langsung mungkin langsung bisa disampaikan. Bu Ati masih waktunya kurang lebih 5 menit ya sampai pukul 12. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, raise hand saja dulu. Ada yang mau bertanya? Untuk rekaman nanti akan kami kirim ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dikirim juga oleh Bu Ati rekaman untuk hari kemarin. Untuk hari ini nanti kita selesaikan dulu. Oke, Pak Iman silakan langsung bertanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak sekali ilmu wawasan yang sudah diberikan dan sangat bermanfaat. Saya pernah menggunakan Jambot, tetapi memang saya ingin bertanya, Bu Atik, tadi di chat juga saya sudah menuliskan masalahnya. Saya ingin misalnya membahas soal, kan? Soalnya itu ditampilkan di Jambot, kemudian kita bahas bareng-bareng, interaktif dengan siswa. Nah, di situ saya agak kesulitan ya, belum tahu cara. Sudah coba saya share PDF, akhirnya saya gunakan aplikasi lain gitu. Mohon arahannya. Terima kasih Bu Ati. Oke, silakan Bu Ati langsung dijawab. Sambil apa? Di tempat saya sambil ada ini azan nih. Ya, sama lagi azan dulu. Kita break dulu sebentar kali ya Bu Ati ya. Kita azan dulu ya. Tempat saya sih udah selesai azannya. Oke. Pak Imam tadi apa terkait kalau ada ini barusan soal Membahas soal Bu Ati. membahas soal. Biasanya Bapak soalnya barusan agak ini suaranya kalah dengan suara azan. Boleh diulang, Pak? Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Pernah saya menggunakan beberapa kali pakai Jambot dengan siswa secara kolaboratif. Cuma memang kendalanya itu kadang kita punya soal untuk dibahas bersama. Untuk memasukkan soal itu saya agak kesulitan gitu. Akhirnya pakai 2 aplikasi. Karena kesulitan itu akhirnya saya menggunakan aplikasi lain, tidak pakai Jambot lagi. Mohon masukannya. Terima kasih. Bapak kebetulan mengajar apa, Bapak? Saya mengajar geografi, Bu. Geografi. Kesulitannya menampilkan soal ya, Pak? Iya, Bu. Kalau geografi ada gambar, berarti kan soal sebenarnya bisa diketik ya di situ ya. Tetapi kalau ada gambar soalnya, berarti memang si pertanyaannya harus kita jadikan dulu image. Berarti itu sih solusinya, Pak. Ya, kalau pertanyaannya dalam teks aja, tinggal kita ketikkan ya. Tinggal kita ketik biasa. Tetapi kalau dia ada gambar di dalam soal itu, misalkan ada gambar, ya berarti dia harus kita jadikan dulu image, sama seperti di Google Form gitu kan, sama kita mau, berarti kita harus bisa pakai snipping tool ya. Kalau di ini bisa menggunakan snipping tool, misalkan kita rekam layar dulu. Bapak udah biasa menggunakan snipping tool? Udah biasa. Ya, seperti itu sama sih Pak. Nanti filenya image itu kita insert. Dengan tadi insert image itu masukkan, nanti otomatis gambarnya masuk ke dalam papan tulis digital kita. Itu sih solusinya, karena memang keterbatasan hanya bisa mengetik yang ada di keyboard aja kalau di Google Jambot ya. Kalau di ya solusinya tadi sama untuk pelajaran-pelajaran yang ada simbol-simbol tuh gambar-gambar, ya jadikan dulu dia image baru di-insert. Seperti itu Pak Imam. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oke, sudah ada 2 lagi tadi yang raise hand, Pak Syarif ya. Silakan Pak Syarif. Terima kasih Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya begini terkait dengan pertama Google Doc ya. Ketika tadi teman-teman memberikan respon itu kan kelihatan tidak teratur tuh. Berantakan. Nah, kita bayangkan kalau dengan murid kadang-kadang itu juga dibuat mainan atau tidak bermasuk mainan tapi bertumpang tindih gitu, bertumpuk. Bagaimana supaya tidak demikian gitu, Bu? Terima kasih. Iya. Kayak sama seperti itu ya. Kalau di Google Slide itu kan dia arahkan dia jangan mengganggu tulisan orang dengan new slide. Ya, new slide. Kalau di di Google Doc kita dia ngetiknya itu di enter dulu ke bawah. Jadi kalau dia ngetik langsung di atas pasti dia numpuk tulisan orang lain. Jadi dia arahkan dulu, dia enter dulu ke bawah. Jadi tulisan dia di bawah, temannya yang lain juga begitu. Jangan langsung dia buka langsung ngetik di atas. Kalau ngetik di atas pasti dia akan numpuk. Jadi dia bikin halaman barunya itu maksudnya dengan di enter ke bawah. Nanti tinggal dirapikan saja. Kalau dia langsung ngetiknya langsung di halaman ketika ketemu itu langsung ngetik di atas, pastinya dia akan bertumpuk sih.
Atau apa ya? Ada yang mungkin ada Atau yang bisa bikin ini ya buat kolom kita ya? kolom, betul. Kolom. Mungkin bisa dibuatkan kolom biar mereka mengisi di kolom yang tersedia gitu. Bisa juga seperti Kalau itu. mau ini kalau misalkan mengambil meminta pendapat per anak, berarti satu anak satu kolom. Jadi dibikin dulu apa namanya, Tabel lah ya, tabel gitu ya, tabel tabel. sebanyak sejumlah siswa. Gitu. Kemudian Kalau ini diberikan kan nomor. sama ya, di sini kan ada untuk insert, berarti ya larinya di insert ya, dan di insert di sini kan. Ini masih ya samalah kayak kita mau memasukkan, berarti sebentar, tabel ya. Ya, tabel aja, buat tabel. Nah, nanti tinggal berapa tabel, nanti kasih kotak apa namanya, per anak. Seperti itu, Pak. Kalau dibuat langsung memang nanti seperti itu. Kalau di per kotak nanti kan juga kelihatan anak mana yang tidak melakukan respon. Atau Yang kalau pasti, lebih pasti lagi mungkin bisa ditambahkan nama siswa ya buat ya. betul. Ya. Jadi anak tinggal mengisi. Tinggal mengisi, jadinya LK kan? Ya. LK. Cuma kalau mau yang kolaborasi tadi, kalau itu kan nanti jadi sifatnya individu. Tetapi kalau yang mau kolaborasi nggak apa-apa, nanti jadi dalam penugasan kan kita bisa variasi ya Pak. Iya. Kadang kita individu, kalau individu bisa seperti tadi, kasih tabel per anak, nanti rumahnya sudah kita buatkan. Gitu kan di LK-nya. Tetapi kalau sifatnya kolaborasi ya kita berikan kesempatan anak-anak silakan, pokoknya nanti dikumpulkan dan sudah dalam bentuk produk gitu kan. Nanti tinggal dipikirkan nih produknya apa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan KD-nya. Jadi terkait dengan tugas Ibu Bapak tadi sebenarnya tugas saya sederhana aja. Buat 2 media dari 3 kan 3 nih. Jamboard, kemudian Google Docs sama Google Slide. Ibu Bapak bikin 2 saja, boleh Jamboard sama Google Doc, boleh Jamboard dengan slide atau apa. Pokoknya 2 dari 3 itu. Hanya bikin media 1, berarti kan 1 ini aja ya. Tapi di situ ada perintahnya. Misalkan tadi saya buatlah puisi tentang ini. Nah, nanti kan yang di-share yang di-share di tugas itu hanya linknya saja, link tetapi yang bisa diedit. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi berarti settingan share-nya, berarti kan nanti Ibu Bapak harus share juga, tetapi juga setting sampai akhirnya link itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Jadi isinya bisa satu slide, tetapi di dalam kalau misalkan Ibu Bapak pakai penugasannya nanti akan menggunakan Google Slide, berarti 1 slide saja, tetapi di situ perintahnya jelas. Ya, perintahnya anak suruh ngapainnya tuh jelas. Anak mau membuat apa, tugasnya apa itu jelas di dalam slide itu. Nanti kemudian anak mengerjakannya kan di slide itu. Nah, untuk bisa mengerjakan anak di slide tersebut kan harus di-share kan linknya. Berarti share link, share edit sampai posisi semua yang bisa melihat link itu bisa edit, dapatkan link itulah yang nanti Ibu Bapak masukkan di penugasan. Jadi cuma 2 link aja. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jamboard juga seperti itu. Yang penting tugasnya jelas. Dari Jamboard, misalkan Ibu mau Jamboardnya itu udah sedia, misalkan bentar, saya misalkan saya punya apa ya? Saya misalkan punya, ada di mana ya? Oh, udah ketumpuk-tumpuk. Ya, pokoknya kurang lebih seperti itulah. Misalkan tadi ada gambar tentang banjir gitu ya, foto banjir. Nah, nanti anak misalkan suruh diskusi tentang banjir, atau Ibu nanti kembali lagi, lebih baik lagi sih disesuaikan dengan rancangan pembelajaran yang disusun di tugasnya Bu Ani. Jadi nyambung ya. Jadi biar apa? Biar satu linear ya. Bikin rancangan pembelajarannya, kemudian medianya dengan Jamboard atau yang lainnya. Besok tadi dengan Canva, mini modul. Jadi nanti Ibu Bapak
ketika masukkan media ke dalam Google Classroom itu kaya, ya enggak? Medianya itu tidak hanya PowerPoint sama YouTube aja. YouTube pun bukan video pembuatan sendiri. Video yang dibuat oleh orang lain. Nah, nanti Ibu Bapak besok akan diajarin hari Kamis bagaimana cara bikin video yang sederhana itu yang dimasukkan ke dalam video di Google Classroom, termasuk juga yang di Canva. Tadi kan Bu Adini mengajarkan bikin Canva yang embed video. Lebih cakep lagi yang di embed video itu videonya Ibu Bapak sendiri. Ya. Kan? Nah, jadi modulnya dibuat oleh sendiri, videonya pun Ibu Bapak yang ngajarin. Cakep, jadi linear tuh. Jadi sengaja kami membuat kegiatan fasilitasi ini supaya Ibu Bapak itu bisa membuat media pembelajaran yang bervariasi. Kan biar anak kan katanya nggak jenuh. Ya bagaimana nggak jenuh kalau yang dia dapetin tiap hari ya PowerPoint lagi gitu kan. Nah kalau dengan media yang bervariasi, tapi kan dalam satu dalam satu pertemuan nggak mungkin semuanya kan. Ya ada videonya, ya ada modulnya ya. Nggak kebanyakan. Nanti variasikan aja. Pertemuan besok dengan apa, jadi variasi seperti itu. Ya. Ada satu lagi nih Bu, terkait dengan tadi yang Google Slide ya. Ketika saya ngambil satu slide kemudian akan merubah background, tetapi saya hanya mendapati perubahan background itu dengan warna gitu, tidak dengan gambar. Nah itu bagaimana ya? Settingnya sudah ada Pak, dia udah disettingin. Kalau yang udah ada pilihan settingnya. Pilihan desain ya. Desainnya sudah ada Pak. Dia udah tinggal Bapak nanti cocoknya dengan ini saya kalau ini agak lama, harusnya sih yang kita buat itu udah langsung tersimpan ya yang tadi ini. Cuma agak lama nih, agak delay. Yang tadi saya bikin apa sih, masakan Indonesia yang mana sih? Ini coba ini ya. Ini bukan yang ini tuh. Soto. Saya tadi yang mana ya? Sebenarnya kalau ini udah langsung tersimpan Ibu Bapak. Ini kayak puisi tentang guru sudah ya. Latihan. Kalau inilah nggak apa-apa. Ini sebenarnya tugas yang sebelumnya. Ini kita misalkan mau ngedesain ini. Masih loading. Itu sebenarnya nanti settingannya itu muncul di sebelah kanan Pak, tapi ini kebetulan masih lola. Kalau background itu kan di sini yang Bapak sebut ya. Background. Ini ada layout. Layout itu tata letak ya. Themes, tema. Nah ini kan tema. Berarti ini di tema Pak. Iya. Nih. Sebenarnya kalau ini ada juga sih cara memasukkan tema-tema itu dengan menggunakan web yang lain ya. Tetapi waktunya terbatas. Mungkin nanti kita bisa memvariasikan template-template yang keren-keren itu ada sebenarnya untuk di paparan Ibu Bapak, cuma waktunya kita terbatas. Ini Pak untuk settingan background adanya di Teams ini nih. Nanti ini kita bisa atur nih slide-nya, sudah dia siapin. Baik. Jadi kita tinggal mana yang selera sih sebenarnya ya. Gitu. Terima kasih Bu. Baik, Ibu Bapak, waktunya juga sudah lewat Bu Ati. Dari ada beberapa yang izin live. Dari saya mungkin cukup sekian Bu Ani, Bu Bapak, terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Kemudian kalau agak cepat-cepat juga mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Nanti bisa kita diskusi kalau ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan boleh melalui Google Classroom atau melalui Japri atau nanti kita lihat tindak lanjut dari kegiatan ini.
Itu aja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Untuk penugasan tadi sudah saya jelaskan ya, sederhana aja saja Ibu Bapak bikin salah satu media 2 dari 3 itu isi dengan satu slide aja, tetapi di slide pertama itu adalah penugasan kepada anaknya jelas. Anak suruh ngapain gitu kan. Nah itu kemudian share-nya, linknya di-share, cari posisinya sampai settingan editing. Nah, itulah nanti link itulah yang Ibu copy, kemudian diserahkan di dalam Google Classroom. Bisa dipahami ya. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus Bapak Ibu kepada Bu Ati yang telah menyampaikan berbagai aplikasi dalam Google yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran kolaboratif. Ya. Saya juga ingat kemarin ada pertanyaan juga kalau tidak salah dari salah satu peserta tentang bagaimana sih cara membuat pembelajaran kooperatif gitu ya, atau bagaimana untuk biar anak bisa bekerja sama. Mungkin ini sudah terjawab gitu ya. Salah satunya yaitu bisa dengan Bapak Ibu tadi memanfaatkan aplikasi-aplikasi kolaborasi yang ada di Google ya, walaupun mungkin tadi ada juga misalkan ada aplikasi lain, misalkan saya sebutkan saja seperti Padlet gitu ya, Padlet juga itu bisa untuk kolaborasi gitu ya, itu langsung terlihat juga ya. Jadi sekarang Bapak Ibu memang tinggal di tangan Bapak Ibu bagaimana mendesain pembelajaran yang memanfaatkan begitu banyak tools-tools atau alat-alat yang memanfaatkan teknologi informasi ya, dari kemarin dari akun, kemudian Canva tadi pagi gitu ya, atau Bu Ati tadi dengan Google aplikasi di Google ya. Jadi kemarin pengantar dari saya tentang model itu menjadi suatu kendaraan saja yang Bapak Ibu bisa tinggal mau dibawa kemana ini kendaraannya, sudah begitu banyak muatannya nih Bapak Ibu ya, tinggal mendesain gitu ya biar pembelajaran yang kita bawa juga sesuai ya. Ketika model pembelajaran Bapak Ibu pilih Discovery Learning, kira-kira tadi aplikasinya mana yang bisa kita gunakan gitu ya, bisa dengan Google Slide atau pakai Google Docs gitu ya, atau pakai Jamboard ketika akan misalkan sebagai stimulus misalkan begitu ya, silakan. Artinya ini memang sudah tersedia tools-toolsnya, tinggal kita bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin. Begitu Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu mencoba-coba, mengeksplor. Tadi Canva juga sudah begitu banyak. Canva bukan hanya buat e-modul, bisa buat pamflet, bisa buat background yang sekarang Bapak Ibu ini pakai Canva juga. Bikin kalender gitu ya. sendiri, Pakai isinya kalender keluarga sendiri, besar. keluarga gitu ya. Bapak Ibu punya keluarga besar, bikin kalender dari Januari sampai Desember itu bisa gitu ya. Kemudian bikin apalagi pokoknya banyak sekali tampilan PowerPoint seperti PowerPoint juga bisa Bapak Ibu gunakan pakai Canva ya. Jadi artinya sudah begitu banyak tools-tools, alat-alat yang bisa kita gunakan, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya untuk digunakan pada model pembelajaran yang tepat. Jadi kita sudah memilih model sesuai dengan kompetensi yang kita akan capai, kemudian media-media sebagai perantara untuk menyampaikan materi tersebut dengan baik ya, agar semua tujuan pembelajaran bisa tercapai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga semangat Bapak Ibu sampai siang hari ini. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang live ya. Setelah ini jangan-jangan tambah banyak yang live deh Bu Ati. Mudah-mudahan tidak ya. Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti insya Allah betul rekamannya nanti akan kami share ini karena tadi recordingnya masih terus ya berjalan sampai kita selesai. Untuk hari kemarin sudah di-share, untuk besok nanti akan kita share kembali ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih kalau selesai ini nanti bisa langsung kita share. Jadi silakan Bapak Ibu bisa interaksi di Google Classroom atau via WhatsApp jika memang dibutuhkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan semangatnya. Jangan lupa melihat-lihat Google Classroom dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya.